Shalom semuanya, shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan, kita datang kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan pujian Bapakku datang. Sehingga kehidupan kami mengurapi setiap kehidupan kami, serta anak-anak yang ada Tuhan, mereka dapat mengikuti setiap ibadah yang ada, dan mereka mendapatkan hikmat yang daripada Engkau, berkat-berkat berkelimpahan dalam kehidupan mereka, berkat sukacita damai sejahtera yang daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan memuji dan menari bagi nama Tuhan Allah kita. Kita sama-sama menyanyikan pujian I love Jesus.
Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan pujian, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini. Kami sudah memuji mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bantu kami agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Mereka percaya di tahun 2020 kita sudah melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan di awal tahun 2021 ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul mengucap syukurlah dalam segala hal. Haleluya. Kata mengucap syukur itu tidak gampang bagi kita semua adik-adik. Ya, tetapi di sini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kata mengucap syukur itu kadang kita ketika teman-teman kita atau orang tua kita yang mengalami namanya masalah, atau pribadi kita sendiri mengalami masalah, kita sulit untuk mengucap syukur. Atau bahkan kita berkata kepada mereka, ayo ma kita bersyukur kepada Tuhan, ayo pak kita bersyukur kepada Tuhan, atau ayo teman-teman kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita dapat masalah seperti ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kita sendiri terkadang kita diperhadapkan dengan masalah, kita sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, jadi di sini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang 18 di situ mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, jadi di sini kita mau belajar bersama-sama melalui 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus belajar mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala apapun kita harus belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, nah adik-adik, karena ucapan syukur itu membawa dampak yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mendapat hal yang luar biasa. Yang pertama adalah
kita akan menjadi kuat sekalipun dalam keadaan tertindas. Ya, kalau kita mengucap syukur dengan masalah apapun atau kita mendapat permasalahan atau keadaan yang tertindas sekalipun, kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya, kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama bahwa dan kamu telah menjadi penurut kami dan menurut Tuhan dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi adik-adik, di sini kita mau belajar bersama-sama. Kalau kita mau menjadi orang yang luar biasa, kita harus menjadi kuat sekalipun kita dalam keadaan tertindas. Ya, dan yang kedua adalah kita akan mendapat berkat yang melimpah ketika kita membutuhkan pertolongan. Haleluya adik-adik. Kita baca lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu supaya sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Nah, di sini hal yang luar biasa yang kita dapatkan di sini adik-adik, bahwa ketika kita mengucap syukur, maka Tuhan akan memberikan kelimpahan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Lalu kenapa kita harus mengucap syukur adik-adik? Karena ucapan syukur adalah sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan sudah menjadi contoh dan teladan dalam setiap kehidupan kita adik-adik. Ya, kita melihat bahwa alasan kenapa kita harus bersyukur. Ya, di sini kakak mau berikan 3 poin bagi kita semua. Kenapa kita harus bersyukur? Yang pertama adalah karena Tuhan menghendaki. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 juga di situ firman Tuhan tadi kita sudah lihat bersama-sama bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua, bagi kamu. Ya, walaupun kita sedang mengalami yang namanya situasi yang baik, yang buruk sekalipun, tetapi kita harus belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kita semua. Walaupun terkadang kita berpikir pencobaan itu sangat berat atau terlalu berat dalam kehidupan kita, tetapi kuncinya adalah kita harus mengucap syukur. Karena di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 firman Tuhan mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi betapa pentingnya kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena dari poin yang pertama ini kakak berikan adalah karena Tuhan menghendakinya, ya, sehingga kita harus mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan, ya. Dan yang kedua adalah bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita, ya. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang senantiasa bersandar dan percaya sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus. Ya, kita lihat dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 ayat 20 di situ dijelaskan bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus akan senantiasa mengucap syukur dengan menyanyikan pujian-pujian dan bermazmur bagi Tuhan. Ya, dan yang ketiga adalah karena ucapan syukur adalah pilihan. Mudah bagi kita adik-adik kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya kan? Saat suasana hati kita sedang baik, gembira, senang, ataupun sukacita, ya kan? Kalau kita mengucap syukur, terkadang kita merasa bahwa hati kita sedang gembira atau sedang sukacita, bahwa saya bersyukur. Tetapi ketika diperhadapkan dengan masalah, kita tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan ini kita mau belajar bersama-sama. Dalam keadaan sulit sekalipun kita mau terus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya adik-adik, kita
kita lihat di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke 17 sampai 18, kita melihat bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kekurangan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah dan menyelamatkan aku. Ya, kita lihat di dalam Habakuk ini. Di situ firman Tuhan mengatakan bahwa jalan hidup kita itu tidak selamanya mulus, tetapi coba kita lihat bahwa Habakuk ini tertulis kepada kita dan tertuju kepada kita bahwa walaupun di sekeliling kita mengecewakan, tetapi kita mau belajar untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Memang tidak mudah untuk bersyukur setiap saat, tetapi Tuhan sendiri sudah memberikan dan bahkan melimpahkan berkat-Nya setiap hari kepada kita. Masakan kita tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan, adik-adik? Ya, jadi dalam keadaan tertindas sekalipun, dalam keadaan masalah sekalipun, kita mau belajar untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Walaupun kita melihat bahwa di tahun 2020 kita melewatinya dengan berbagai pencobaan, ya kan, berbagai sakit penyakit, tetapi kita bisa melewatinya karena kita sudah belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dari di awal tahun 2021 ini juga sampai akhir tahun 2021 kita mau terus mengucap syukur kepada Tuhan, adik-adik. Ya, jadi kakak percaya di dalam kehidupan kita mau menjadi anak-anak yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan baik, bahkan keadaan tidak baik pun kita mau terus belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah kita pada saat hari ini. Ialah kehidupan kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan sukacita selalu, dan menantikan ibadah-ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.